Siap semua. Wis, sudah apa? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman di Tasdikia, ini sudah kesempatan kedua dan kita memang bersyukur bahwa kita di kondisi yang sehat dan alhamdulillah bisa komunikasi. Dan inilah kelebihan yang mungkin generasi kita yang mengalami, karena kan kalau generasi terdahulu sudah ada wabah, pandemi ya, mungkin kita pernah lihat salah satu tokoh kebangkitan nasional kita yang dijadikan pahlawan nasional itu Dr. Cipto menjadi terkenal di masyarakat bawah itu karena perannya di dalam mengatasi wabah di daerah Kabupaten Malang. Ya kalau tahun itu tentu saja kondisinya pasti sangat berbeda lah dengan yang hari ini kita jalani. Mungkin hari ini kita saja sudah merasa jenuh, merasa bingung dengan kepastian masa depan, ada kondisi terkait dengan ekonomi, ada kondisi terkait dengan usaha, ada kondisi juga kekhawatiran pribadi kan terhadap soal kesehatan. Tadi pagi juga di grup yang saya ikuti gitu ya di Rumah Peradaban itu, ada seorang dokter yang juga akan berangkat bertugas gitu, melihat gitu sudah pakai baju rapi gitu, ganteng, sudah cakep lah, menutupi semua tubuhnya dengan hazmat atau APD yang tentunya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan dari pasien. Dan itu sebenarnya teman-teman juga sebuah perjuangan. Kenapa? Kemarin ada beberapa hari yang lampau ya, nggak kemarin banget. Itu ada seorang engineer, engineer itu apa sih, programmer komputer lah, insinyur lah gitu ya, yang kemudian ditugaskan mengembangkan satu aplikasi untuk registrasi pemeriksaan COVID lah gitu. Nah karena memang berhubungan dengan di situ juga kemungkinan banyak pasien dan sebagainya, harus pakai itu, pakai APD itu ya level 3. Sebenarnya level 2 mungkin cukup, tapi karena itu di laboratorium jadi level 3. Level 3 tuh yang gimana sih? Yang ketutup, yang semua pakai ini N95, terus pakai face shield lagi ya, atau kacamata Google itu, pakai baju yang hazmat itu yang sampai terus tangannya sarung tangan, sepatunya sepatu buat, karena di lab itu ya tempatnya virus kan, artinya semuanya kan pasti di sana ya, meskipun sebagian mungkin sehat, tapi kan ada 1-2 yang mungkin positif dan itu kan virusnya ada di sana, jadi pakai kayak gitu. Semula dia katanya tidak berempati gitu dengan orang-orang yang bekerja itu, ya seperti kita juga barangkali berpikir ya udahlah tugasnya kan tugas di medis begitu, kerja di lab seperti itu, melayani pasien ya begitu standarnya, ya salahnya makanya malah ada statement seperti itu gitu. Ya itu kan pilihan gitu. Ya sekarang jangan mengeluh lah, itu memang resiko dari pekerjaan. Itu seperti tukang beca dapat penumpang gendut dan jalannya nanjak misalnya, itu kan pilihan gitu ya, artinya ada hal yang memang menjadi bagian dari perjuangan yang girohnya nggak boleh sebetulnya surut gitu karena mendapatkan satu tantangan, atau bahasa orang kulonnya mah itunya apa namanya, challenging gitu cenah. Suatu tantangan itu yang mendorong manusia supaya termotivasi dan terus melakukan inovasi sehingga bisa menghasilkan solusi gitu kurang lebih. Nah, tapi setelah 3 jam katanya mengenakan pakaian itu muncul kesadaran loh. Jadi memang orang itu kalau belum merasakan juga enak gitu ya berkomentar, cuman pakai kayak gitu, oh yang sakit itu lebih parah, kasihan, napas aja susah. Kalau cuman yang nolongin pakai baju kayak gitu sebentar aja sih, nggak usah, jangan lebay bro. Wah itu kayak, sehingga seperti itu ada anggapan. Tapi ini seorang engineer ini cerita kepada saya, Masya Allah Pak, saya benar-benar merasakan betul bahwa 3 jam itu dehidrasi, keringat keluar, panas, mau pipis nggak bisa, gerak susah gitu ya, terus serba salah lah gitu artinya, apalagi yang tidak terbiasa, katanya hitungan menit saja sudah menyiksa gitu, artinya waduh tuh bisa nanaon udah ngesang gitu ya. Dia kan orang berkacamata gitu ya, kacamatanya berun, tidak bisa melihat ke depan segala macam gitu. Terus juga ada ketakutan juga, gimana kalau katojos ada jarum, atau misalnya cara bukanya yang benar nih gimana, meskipun diajarin lupa semua katanya caranya gimana, nanti takutnya pas buka justru malah keturunan. Jadi sebenarnya ketika seseorang sudah melakukan satu aktivitas badannya bisa
punya yang disebut dengan evidence base, artinya punya pengalaman atau experience. Sehingga ketika kita sekedar mengomentari memang paling mudah. Jadi apalagi kalau kita melihat ya, tenaga-tenaga garda depan itu terkadang bukan cuma 3 jam. Yang kemarin ada salah satu laboran gitu ya, namanya Mbak Angel itu dia sampai hampir pingsan gitu, dehidrasi karena 8 jam. 8 jam dia minum juga. Ya kalau minum kan kontaminasi. Jadinya 8 jam bekerja mengerjakan 100 sekian sampel, bayangkan gitu. Ini gitu. Yang perlu ketelitian sangat tinggi dengan peluh di mana-mana sehingga pada akhirnya hanya bisa terduduklah di sore hari begitu setelah malam, malah jam 11 malam tuh baru selesai gitu. Dan kelelahan itu memang luar biasa. Jadi artinya dari segi mental kan berhubungan dengan yang punya potensi membahayakan. Nasib orang tergantung pada kita karena ini kan hasilnya harus cepat supaya orang bisa ditolong, diberi obat, tapi dengan benar. Dan ya itu tadi kondisi fisiknya sendiri lemah gitu karena waduh begitu banyak tekanan. Nah inilah jadi sebenarnya kita harus banyak bersyukur. Kalau sekarang saat ini kita sehat, makan dengan sederhana bersahaja tapi tetap nikmat, ngariung masih bisa dengan mengedepan upaya-upaya ikhtiar kita lah untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan. Itu kan ikhtiar saja, jauh lebih mudah lah membersihkan diri ya dari sunnah yang memang sebenarnya sebelum ada peristiwa pandemi pun semestinya sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita gitu ya. Pakaian kan orang Jumatan juga kan bukan karena pakaian mewah, bukan karena bermerek kan, tetapi bersih gitu. Meskipun pakaian Rasul sendiri ada kan misalkan karena memang sangat sederhana bersaja, tapi bukan persoalan tambalannya gitu ya. Karena mungkin itu yang paling bersih dan itu secara kualitas juga pada saat itu yang terbaik gitu yang dimiliki kan relatif gitu ya. Kalau bagi kita yang bagus mungkin jas karena harganya jutaan, enggak asal bersih, tidak ada najis dan sebagainya sesuai dengan persyaratan. Tapi bagi orang lain mungkin kaos yang dia miliki itu udah paling bagus gitu karena koleksinya cuma itu gitu. Ada orang yang cuma 3, sementara ada orang yang punya baju mungkin 17. Repot milih gitu, mana yang mau saya pakai gitu. Lebih bingung gitu daripada menentukan mana yang sesuai dengan gitu. Karena wah ini selera kan. Tetapi kalau orang yang cuma punya 3, yang dicuci baru 1, ya udah cuma itu. Artinya sebenarnya kompleksitas di dalam kehidupan itu bergantung kepada cara kita mengambil dan membuat sebuah keputusan. Semakin banyak hal-hal yang kemudian menjadi keinginan bagi kita, sulit bagi kita untuk memenuhinya. Kira-kira seperti itu. Kalau baju cuma 3, pengen yang mana? Ya pengen yang sesuai syarat aja, yang bersih, yang tidak ada najis, yang kemudian memenuhi semua kriteria untuk digunakan beribadah. Selesai gitu, nggak memandang ini merek apa, harga berapa, beli di mana. Nah, gitu. Tapi ketika tadi orang ingin ya di dalam setiap kehidupan dan fase kehidupan seseorang kan ada gitu hal-hal, waduh pengen punya ini nanti dipakai buat ini, punya ini dipakai buat ini. Oh, ngariung gitu banyak sekali gitu bertumpuk sehingga sebetulnya dari segi utilitas ya malah tidak terpakai gitu karena pada dasarnya pakai baju itu paling itu aja gitu kalau menurut saya sih ya. Kecuali kita ada suatu kegiatan khusus misalnya baru menggunakan satu baju yang barangkali berbeda dengan dia. Kalau keseharian kan sebenarnya ya kalau menurut saya punya 2-3 pasang 2-3 unit saja sudah memadai gitu. Nah, tapi kita punya ada orang 100 ya nggak apa-apa sih orang punya duit dan mampu membeli sih nggak apa-apa gitu. Karena itu juga akhirnya mendorong roda perekonomian, mendorong tukang jahit, butik, hotel, industri fashion, industri tekstil, garment, industri sintetik dari polimer, industri hidrokarbon dari perminyakan, industri bahan alam misalkan katun itu kan dari pohon kapas gitu ya, dan industri itu terbesar menghidupi 90% rakyat sebuah negara. Satu negara nggak punya minyak, nggak punya apa, tapi sejahtera cuman dari kapas. Itu negaranya namanya Uzbekistan. Ibu kotanya Tashkent, 90% devisanya dari 80 lah, 80%-an dari industri kapas, katun, kain katun. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke kita ya, wah ya alhamdulillah sebenarnya kita itu memiliki jauh lebih luar biasa lah nikmat Allah yang telah dikaruniakan pada kita.
tenaga matahari itu berlimpah. Kalau mau dijadikan listrik, udah berapa juta watt kayaknya gitu dari ujung Sabang sampai Merauke seperti yang sering dinyanyikan itu. Itu kalau garis khatulistiwa kan minimal 12 sampai 13 jam selalu ada matahari meskipun kadang mendung. Tapi kan sebetulnya teknologi sekarang bisa menyimpan tenaga yang sudah didapatkan itu bisa disimpan dengan baterai dengan efektivitas tinggi yang sekarang juga sudah mulai disadari ternyata bahan-bahannya yang disebut rare earth element itu dan juga beberapa logam seperti litium banyak di kita, salah satunya di Morowali itu di Sulawesi. Nah, sebenarnya kan kalau kita dari pikir strategi sih, insya Allah ini bagian dari sebetulnya mensyukuri nikmat Allah. Tapi tentu tidak bisa ya hal seperti ini kalau mengandalkan nanti ininya biar Pemdanya, itu nanti biar ininya kementerian itu, janganlah. Ya mendingan kelompok masyarakat. Menurut saya ini adalah sociopreneur yang di bagian dari peradaban baru, di mana pergerakan itu munculnya dari komunitas, dari masyarakat. Jadi kita yang mengenerate, ya misalkan nih, Antartik punya kapasitas untuk melakukan satu upaya untuk menghasilkan satu produk berbasis pada katakanlah sumber daya yang ya, misalkan, waduh, kita itu punya koneksi dengan sangat bagus dengan nelayan-nelayan yang ada di pantai selatan, di Cijulang, di Pangandaran, Batu Hiu, kayaknya. Wah itu padahal namanya produksi ikan di sana sekarang lagi nggak bisa keluar karena PSBB, karena apa? Ya bisa saja gitu ya, di samping core bisnis namanya di dalam menghasilkan pengetahuan ya kan, kalau kalau pesantren, kalau penerbit, kalau pusat pendidikan, pelatihan itu kan pengetahuan produknya. Bisa saja pengetahuan itu diimplementasikan sehingga menjadi bagian dari apa ya namanya ekonomi umat kalau menurut saya. Jadi inilah kebangkitan yang bisa dilihat. Sekarang semuanya bisa dikoneksikan gitu, artinya pengiriman masih bisa berjalan, komunikasi bisa didukung oleh infrastruktur telekomunikasi. Nah maka saya cerita tadi ketika Dr. Cipto di 1908 itu ketika berbicara tentang wabah, ya berangkat ke daerah wabah itu tanpa kabar, artinya ya bisa pulang bisa tidak, di sana juga tidak tahu harus ngapain, obat apa yang harus diberikan, nanyanya nggak jelas kan. Kalau sekarang setiap orang minimal modal HP, gitu. Yang tidak tahu googling, ada hal yang tidak tahu buka Wikipedia, ada hal yang tidak tahu chatting sama orang yang memang merupakan pakar atau expert dalam hal itu. Nah, yang sampai sesungguhnya kita itu mengabaikan atau menyanyiakan delta T kalau menurut saya. Delta T itu apa? Yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat kalau hadisnya kan khairul mauidoti mautun gitu. Jadi artinya ya nasihat terbaik itu kan pasti mengingatkan kita ada kematian karena artinya itulah finishnya kita. Maka yang menjadi yang terbaik, nasihat yang terbaik di situ bahwa setiap orang jangan sampai merugi gitu. Kenapa? Waktu yang kemudian disia-siakan. Kan minggu lalu juga kita bahas nih. Nah, sementara saat ini mungkin sebagian dari kita kebingungan. Ya, saya ngerti waktu itu terus berjalan kan ya, dibatasi. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, aktivitas ini terhenti, pengiriman barang susah. Saya ada usaha tapi di Tasik, usaha di Cirebon, ada usaha di Jogja. Wah bagaimana saya aja riweuh lah gitu, artinya diperiksa harus ini harus itu. Nah ya intinya kan pada saat ini kita sedang berupaya bersama gitu ya untuk berjuang. Artinya tentu kita harapkan akan ada pemulihan dari situasi yang tadi. Tetapi ya saya senang tuh dengan statementnya Pak Doni Monardo. Beliau mengatakan ya apa yang kita hadapi sebenarnya mungkin menjadi bagian dari takdir kita gitu. Kita yang harus mampu gitu ya mengantisipasi, beradaptasi ujian ini. Kalau kita mau lari dari sini mau kemana? Katanya ini kan hidup kita, rumah kita di sini, orang-orang yang kita kenal yang ada di sekitar kita, rekan-rekan kita dalam bekerja, mereka itu adalah anugerah, rahmat, amanah bagi kita. Ya masa mau ditinggalkan semua terus mau kemana? Nah maka coba gitu di masa-masa terdahulu mungkin seorang dokter untuk pandemi itu wah repot sekali, ilmu nggak ada, obat nggak tahu, begitu berada di daerah nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu, sehingga ketika ditugaskan ke sana sebetulnya kan tugas cari mati gitu, istilahnya cari perkara lah, pergi ke sebuah daerah yang sedang mengalami
kondisi berat. Tapi ternyata ya ketika dijalani dengan persistensi itu apa sih? Istiqomah gitu ya, istiqomah, kafah, lalu muncul yang resiliensi. Apa itu daya membal atau ketahanan seorang manusia. Nah, maka orang-orang yang pandai bersyukur ini yang menjadi orang yang beruntung gitu ya, successful indeed, al-mukminun. Jadi artinya orang yang benar-benar beruntung itu adalah seorang yang bisa mengintegrasikan nilai sebagai seorang mukmin, ya kan, qad aflahal mukminun allazina hum an sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, sejalan tadi hadisnya kan, khairul mautun, jadi tentang kematian ya, seperti juga kullu nafsin za'iqatul maut. Maka kalau dilihat di situ, hak yang paling pasti, yang paling kita dekati senantiasa bergeraknya ke sana kan pengurangan, ada limit terhadap waktu yang dikaruniakan, dan limit itu setiap hari semakin kita entah kapan sampai finishnya kan nggak tahu, ada yang 1 detik kemudian, ada yang 1 tahun, ada yang sudah diprediksi mungkin bertahun-tahun akan biasa sehat, tapi ternyata bukan karena wafat, bukan karena sakit, bisa aja. Banyak sekali. Dan ini, nah maka saya akan bahas kali karena teman-teman juga kan minggu lalu sudah bertanya tuh tips ya. Paling banyak lah, artinya ini bekal kita gitu. Artinya vitamin D gimana, sumbernya dari mana, seperti apa. Nah, kalau tadi kan kajian saya filosofis ya. Bagaimana kita sebetulnya bisa menguatkan sistem imun dan iman kita. Seandainya kita mampu bersyukur terhadap yang telah dianugerahkan Allah pada kita dan saat ini tengah dijalani, serta tentu saja tidak lupa bahwa kita telah merasakan gitu. Banyak kan, ini banyak sekali gitu. Jadi sebelum pandemi pun kita kemana saja nggak pernah ada yang membatasi, nggak pernah ketularan orang. Tapi pada saat itu kita nggak pernah mensyukuri tuh, ya ketemu orang tuh ya saat itu. Padahal sebenarnya sekarang kan menjadi suatu hal yang dirindukan gitu. Aduh, kapan ya sekolah bisa dibuka, kelas bisa, kemudian anak-anak bisa bersekolah. Karena anak-anak kan tidak betah sebetulnya kalau berbicara. Ya senang mungkin bisa di rumah, bisa main secara online. Tapi yang namanya manusia itu kan perlu yang namanya komunikasi, tidak sekedar digital gitu ya, tetapi juga ada verbal yang ngobrol gitu, yang mungkin juga pengennya Noel gitu, megang, main sepak bola yang jaraknya mungkin nggak terus physical distancing dan sebagainya. Nah, semua pasti pengen seperti itu. Tapi pada saat kita menjalaninya dulu, kita juga nggak pernah mensyukurinya. Bahkan lebih banyaknya lah kira-kira kan gitu ya. Ya misalnya, aduh ramai pisan naik kereta gitu, misalnya antrian panjang yang di dalamnya, di gerbongnya juga full gitu. Gitu ya. Sekarang kan dikasih tuh satu orang satu gitu kursinya, dan nggak boleh sebelahan gitu ya. Ngeluh juga gitu kita tuh, aduh sepi dan nggak ada teman perjalanan tuh kayak repot pisan, jadi kayak wah dipakein kan, beli tiket kereta sekarang harus ada syarat gitu, pakai keterangan sehat, kemudian tes, kemudian nanti di apa, satu paket dengan harga tiket itu diberi face shield gitu ya, dan itu dipakai selama di dalam perjalanan, lalu masker harus punya gitu. Bayangkan udah pakai masker, pakai tutup, naik kereta misalkan ke Surabaya berapa jam, misalnya 12 jam, nggak nyaman sebenarnya. Tapi ya itu kan cara Allah mengajarkan pada kita bahwa dulu waktu bisa bukan sebagainya juga orang nggak lupa bersyukur. Nah ini kan sehingga ditanya oleh Allah, Fabi ayi ala irobi kumatuka zibana, berulang-ulang ditanya. Kenapa? Ketika melihat penciptaan yang sedemikian indah, ketika melihat berbagai fenomena di luar sana, ketika melihat ada keseimbangan, ketika melihat ada keajaiban di alam, kok nggak pernah gitu ya. Sekarang giliran agak susah gitu, agak susah, belum susah, baru tahap-tahap katakanlah belum cobaan-cobaan yang berat gitu ya. Ya kalau kita melihat saja eskalasi cobaan yang ada di dunia, misalkan kayak tsunami gitu ya, coba ngeri kan. Padahal itu istilahnya baru seberapa lah ke daya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menggerakkan sebuah peristiwa. Bisa aja jauh lebih dahsyat daripada itu. Gunung meletus, kita lihat itu ada satu kota Pompei terkena ledakan gunung Vesuvius, habis orang sampai terpanggang sehingga masih dalam kondisi tertimbun lahar panas, sehingga masih dalam kondisi seperti pose-pose di mana saat terakhir kehidupannya, ada yang lagi mabok-mabokan, ada yang lagi berkumpul di istana, semuanya terjadi membatu gitu ya. Nah, artinya itu apa? Suatu bencana
dengan kecepatan teramat tinggi yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Nah, artinya kalau kita melihat ke sana, sesungguhnya ya kondisi saat ini meskipun tadi juga mendoakan sahabat-sahabat, teman-teman yang berjuang, sahabat-sahabat yang sedang dalam masa penyembuhan, sahabat-sahabat yang kehilangan saudara karena wafat dan lain sebagainya, sahabat yang kehilangan pendapatan, kan banyak juga yang sekarang menjadi persoalan gitu ya, tingkat kepedulian kita memang harus ditingkatkan. Kenapa? Ya ada yang sampai nanti sore mau makan apa saja belum ada bayangan gitu. Ya memang ini kita juga bisa nolongnya di sebatas di mana ya kita saling mengukur, kita saling berkontribusi sesuai atau berkontribusi dan berpartisipasi sesuai dengan kapasitas diri. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin nyambung juga. Kan kemarin sudah membahas tuh tentang, oh iya, apa sih yang bagus? Oh, tadi udah cerita soal makanan, soal macam-macam. Nah, saat ini kita juga sebenarnya lupa bersyukur. Kadang termasuk saya gitu, bahwa Allah tuh udah mengkaruniakan tubuh kita dengan berbagai mekanisme yang sebetulnya apabila dia bisa membantu kita mengatasi berbagai kondisi, terutama yang terkait dengan kesehatan. Tapi ternyata penelitian terakhir tidak hanya terkait dengan kesehatan. Jadi ini Anfusikum Afala Tubsirun itu adalah satu proses rekognisi katanya. Rekognisi itu apa? Mengenal. Karena kalau kenal, maka kita baru mulai menyadari. Kalau sudah mulai sadar, itulah yang namanya kebermaknaan yang menghasilkan rasa kasih sayang. Oh iya, cinta saya pada yang menciptakan saya. Kenapa? Ternyata sedemikian istimewa apa yang telah karuniakan pada kita. Nah, kalau dilihat di ini ya, ditayangkan oleh Pak Admin, ada saya tadi minta tadi pagi untuk menyiapkan presentasi. Kemarin juga sempat saya sampaikan di kesempatan yang berbeda gitu. Nah, tetapi saya ingin berbagi di sini pagi ini karena kan kita di dalam pandemi termasuk kita hari-hari ini punya waktu gitu untuk berkontemplasi. Saya kira samalah teman-teman Tasdikul Quran, teman-teman Tasdikia, dan teman-teman di berbagai institusi lain. Saat ini ada perubahan pola, kan volume kerjanya berubah. Ya, ya yang biasa mendistribusikan sesuatu, nguriling kemana-mana. Sekarang mungkin jadi agak terbatas. Yang terbiasa barangkali punya penugasan untuk menyelesaikan kegiatan administratif gitu ya. Ya sekarang karena sebagian besar kegiatan yang tadi termasuk operasional berkurang, ya administrasinya juga otomatis berkurang gitu kan. Sehingga ada waktu lah gitu untuk berkontemplasi, memikirkan bahwa siapa sih sebetulnya manusia, apa yang melekat pada dirinya, keistimewaan apa, lalu ya mungkin nanti ujung-ujungnya juga bertanya gitu, maksudnya apa ya dari ujian yang saat ini tengah kita jalani. Makanya kemarin ketika diwawancara oleh Radio El Sinta secara nasional itu, ada yang masih menanyakan gitu, masih punya argumentasi gitu ya, dan ya menurut saya wajar karena setiap orang punya pemikiran, setiap orang punya cara belajar, setiap orang mendapatkan sumber informasi dari berbagai kanal ataupun ya sumber yang sifatnya sangat beragam, heterogen. Masih ada yang bertanya gitu, Pak, apakah penyakit wabah sekarang itu penyakitnya tuh bener virusnya ada? Jangan-jangan hanya persoalan media nih gitu ya. Jangan-jangan hanya soal kan kalau namanya gejala batuk, pilek, panas, meninggal karena paru-paru kan sebelum ini juga ada. Yang TBC juga kayak gitu, yang flu berat itu yang tadi sisa pandemi 19 H1N1. Juga kalau orangnya lemah gitu ada faktor komorbid ya bisa kayak gitu, mirip gitu. Sehingga bahkan seorang sahabat saya, sahabat sangat baik, satu angkatan kedokteran namanya Dokter Slamet, tugas di salah satu kota di Jawa Tengah, di Tegal tepatnya. Sampai hari ini juga punya pemikiran bahwa sebenarnya kalau kita beradaptasi dengan penyakit baru ini, ya sudah gitu. Kita mempersiapkan bahwa ini akan seperti flu, gitu. Akan datang setiap saat kita ketemu orang ketularan yang nggak kuat menjadi dan harus dirawat. Itu kan flu juga begitu. H1N1 itu dulu juga begitu. Ada yang meninggal apa karena flu? Ada. Karena misalnya ternyata fungsi paru-parunya sudah berkurang, asma, faktor-faktor yang memperberat lah ya, dan usianya sepuh, atau mungkin tadi obesitas yang metabolismenya tidak sesuai dengan kapasitas gitu kan, jadi lebih berat tubuh kita untuk beradaptasi gitu dengan kondisi yang didapatkan dari luar.
Nah, jadi flu juga menimbulkan kematian. Maka di awal-awal termasuk Pak juru bicara, Pak dulu Sekdijen P2P, sekarang jadi Pak Dirjen itu Pak Ahmad Yuryanto, dan juga Pak Menteri kan waktu itu pada awal begitu. Ini flu memang bagian dari penyakit virus, sifatnya self-limiting disease. Bahkan penyakit flu disampaikan data statistisnya. Penyakit flu dan TBC itu mengakibatkan kematian lebih banyak gitu katanya daripada penyakit-penyakit virus lainnya. Jadi artinya disampaikan seperti itu. Ya, nah memang betul ketika jadi lalu kalau misalnya TBC, flu, demam berdarah dan lain sebagainya juga menimbulkan kematian gitu ya, juga membahayakan bagi kemanusiaan. Kok nggak serame sekarang gitu, kok nggak serius sekarang. Nah ini memang perlu dipahami. Ya, tentu saja ini virus baru dan juga memang punya tingkat fatalitas berbeda-beda. Misalkan kenapa kok dokter? Ya karena memang juga sudah ada bukti beberapa dokter ketularan. Bahkan seorang sahabat saya yang bertugas di emergency room namanya Dokter Maharani, kebetulan beliau sebenarnya ahli dan emergensi. Saat ini diisolasi. Kenapa? Karena ketika membantu melayani di garis depan ternyata beliau sendiri positif gitu dan kebetulan orangnya punya diabetes gitu dan asma. Ya, jadi agak berat. Makanya saya sebenarnya kan tapi kalau beliau kena flu juga akan begitu. Iya, makanya sebenarnya kalau saya katakan ya, saat yang kita butuhkan sebenarnya adalah mengenal. Jadi patogennya itu, virusnya itu apa, diri kita seperti apa, pola interaksi yang paling tepat seperti apa, gitu kan. Jadi artinya bukan menyepelekan atau meninggalkan kewaspadaan, bukan. Kita proporsional, ketakutan secara berlebihan jangan. Artinya kita manusia menentukan hidup mati, bagaimana Allah kan la haula wala azim. Ya kalau sudah nggak bisa ditangani, nggak bisa dikelola, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini seorang teman saya, anak muda, bahkan junior lah gitu ya, seorang PPD lah, spesialis penyakit dalam, yang tahun depan juga kalau kondisinya memungkinkan dan pandemi ini sudah bisa diatasi gitu ya, dikelola, akan ke Inggris, sudah untuk PhD. Istrinya juga baru menyelesaikan doktor. Jadi ini klinisi yang sekaligus akademisi. Di awal-awal 1 bulan pertama itu sempat ngeluh ke saya, lelah gitu. Aduh, ini nggak ada ujung pangkalnya kan, kita nggak punya obatnya, pasiennya datang terus, dokternya ketularan, mau gimana ini? Nah, kan gitu ya. Jadi ini capek kan, orang capek, putus kanan. Ya, jangankan kita berarti yang awam, yang dokter penyakit dalam, spesialisnya kan, dan kemudian juga calon dokter gitu, ketika di lapangan menghadapi sebuah kondisi ternyata nggak ada di dalam kamus kedokteran kan bingung gitu. Jadi artinya bukan persoalan jumlah, bukan persoalan angka, tetapi ini adalah persoalan nyata yang memang harus dihadapi logika dan doa. Nah itu kira-kira seperti itu. Ini ujian Allah bagaimana yang makhluknya mau berikro terhadap satu kondisi, mau mampu bersyukur, mampu bersabar dan gitu kan. Artinya kalaupun nggak ikhlas mau gimana? Karena udah terjadi. Kita mau lari kemana? Sekarang ke Singapura udah nggak bisa. Nah kan dulu orang yang, mohon maaf, mohon izin, orang kali merasa status ekonominya baik, berobatnya kan nggak mau di Indonesia karena katanya pelayanan komunikasi nggak bagus, larinya ke Pineng, larinya ke Singapura. Ternyata kedua negara itu ditutup duluan. Singapura sekarang pun baru mulai relaksasi sedikit, mulai dibuka. Malaysia sudah jauh lebih baik. Terus mana lagi? Australia aja meskipun tampaknya di sana tampak santai, kita juga nggak bisa kalau dari negara zona merah ke sana. Artinya apa? Yang selama ini punya kemampuan dan kapasitas gitu membeli secara transaksional apapun yang dibutuhkan dalam berbagai kondisi, dalam kondisi seperti ini ya nggak bisa apa-apa, uang menjadi tidak punya nilai gitu di dalam kondisi seperti ini. Nah, ini kan peringatan bagi kita, barang siapa yang ternyata mendewa-dewakan harta, nilai tukar, alat transaksional, hari ini yang bersisa itu sebetulnya yang kuat, yang punya dan iman, bahwa ada tempat di mana kita bersujud, di mana kita memohon, iya karena butuh, iya karena stain, ya kan, dan lalu kita diberi petunjuk itu mustaqim, jalan yang lurus, di mana kemudian kita bisa menembus berbagai rintangan yang memang mungkin dijadikan sebagai pelapis menguji kita dalam konsep riadoh dengan tekanan yang tidak 1-2 hari kan semua dokter juga termasuk itu tadi adik saya yang saya sebutkan, dia menginginkan 2 minggu beres, sudah jangan kayak gini. Saya juga punya anak istri, saya juga takut pulang gitu ya, karena takut membawa penyakit ke rumah dan sebagainya. Tuh kan, keluarga, mikirin nggak ada, belum ketemu formulasi obat. Nah hari ini ternyata optimisme beliau sudah muncul. Pagi-pagi tadi subuh saya sudah WA saya, Kang, jadi dong obat itu kita lanjutkan, kita buat papernya supaya bisa dipakai oleh dokter-dokter lain. Tuh kan sudah semangat. Artinya kita bekerja bersama, bahu-membahu,
Beliau punya kemampuan sebagai seorang spesialis penyakit dalam, saya punya pemahaman tentang kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, imunologi, dikombinasi. Ini sebetulnya penjabaran dari konsep Iqra, sehingga bisa masuk ke dalam domain wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan pintar sendiri, ya kan? Jangan pintar sendiri, kita harus saling berkolaborasi. Pintar sendiri itu kan kayak garam. Ya, ketika dilempar ke laut ya nggak mempengaruhi apapun gitu. Tetapi ketika bersama, kemudian manfaatnya didaya gunakan lebih, menjadi garam industrialisasi, bisa membantu reaksi kimia, bisa menghasilkan infus, menghasilkan larutan-larutan yang dipergunakan di pabrik-pabrik yang kemudian di hilirnya bisa menjadi sesuatu kan gitu ya, bisa jadi obat, bisa jadi bahan, bisa jadi kain, bisa jadi plastik, bisa jadi perabotan rumah tangga, itu kan tetap memerlukan yang hulunya. Nah ini kalau kita mau kerja sendiri ya cuma di hulu terus, nggak kemana-mana. Inilah yang terjadi pada hari ini. Kita itu umat juga kan punya kepentingan, kesibukan masing-masing, dan punya keyakinan bahwa dia yang terbaik. Sama di berbagai tempat selalu seperti itu. Mungkin saat ini saatnya berubah, di mana orang mau berkolaborasi, di mana orang kemudian mau saling berbagi apa yang dimiliki, orang mau memberi ruang untuk orang lain bisa berekspresi. Kan ada orang kalau udah jago nggak mau mengizinkan orang lain berkontribusi pemikiran. Udah kamu nggak ngerti, kamu aja dulu murid saya, sekarang mau ngajarin saya, sorry, no way, kan gitu kira-kira. Padahal ilmu itu sangat dinamis dan berkembang, sementara jangan-jangan kita sendiri yang nggak pernah mengupdate, tidak pernah melakukan tes melatih dan menempa diri, tidak pernah menambah pengetahuan, ya kesusul. Itu kan satu kewajaran saja. Delta T-nya itu sama, tetapi kecepatannya V-nya dan A-nya berbeda. A akselerasi, V itu kecepatan gitu ya. Maka ketika di kurun waktu yang sama, sama-sama 1 detik saya sampainya 50 meter, kok ada yang bisa sampai 1 kilo. Pokoknya mungkin kecepatan suara mencapai berapa, di atas 1000 km per jam, bus gitu. Nah sementara kita masih ya udah dari dulu juga saya jalan segini nyusul. Nah ini yang sebetulnya diharapkan, bahwa setelah melakukan satu kebaikan kita itu harus mempertahankan dalam konteks konsistensi. Karena apa? Yakini saja terlebih dahulu, setelah adanya kesulitan pasti akan ada satu kebaikan. Yang bisa saya catat dan garis merahi apa? Kesulitan itu pasti membuat kita punya kemampuan adaptif yang meningkat. Tadi disebutkan di depan, resiliensi, kemampuan kita untuk mencari sebuah solusi terhadap sebuah tekanan, kemampuan katarsis kita. Sama teman-teman, ini sebelum saya masuk ke slide-nya, saya ingin berikan gambaran. Kan di dalam pendekatan behavior gitu ya, perilaku, itu ada teori dari Bapak Skinner itu ya. Bapak Skinner itu kemarin bahas nggak ya, tapi kira-kira seperti ini, dia menempatkan hewan percobaan, katakanlah itu mencit atau tikus itu loh yang lucu itu, tapi jenisnya tuh biasa percobaan tuh ratus Norvegicus. Kenapa? Katanya dianggap lebih cerdas gitu dibandingkan spesies yang lain. It's okay, fine. Dia dikurung di dalam sebuah kotak. Masalah nggak? Masalah dengan kita. Sekarang kan kita dibatasi PSBB itu seperti kita masuk kotak. Kemana-mana tuh bisa terpantau. Ke sana nggak bisa, ke sini nggak boleh. Gitu. Mau pupuihan pun ya di lingkungan itu-itu saja. Mau ketemu orang ya itu-itu saja. Ini bahkan tikus ini lebih tersiksa. Dia tidak bisa ketemu siapapun. Dia ditutup set gitu ya, bahwa kiri bahkan tidak ada makanan. Kebayang kita tuh mungkin harus lebih bersyukur. Kenapa? Setidaknya makanan masih ada. Tapi ketika makan yang gerundel, beda hasilnya dengan ketika makannya betul-betul menginternalisasi fungsi doa. Kan kita doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sama seperti minggu lalu kita bilang, kan kita keluar pasti baca doa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kalau ada takut ada rintangan, halangan, dan kemudian niat tidak tersampaikan karena ada satu perjalanan, kita Allahumma yasir wala tu'asyir. Tapi jangan lupa, ada juga semestinya kita memasukkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yaitu karena dasarnya segala daya dan upaya mentok-mentoknya adalah pada ketetapan Allah, dan itu algoritmanya ataupun perencanaannya kita nggak ngerti. Kita kan hanya tahu dan merencanakan apa yang kita jalani. Sementara orang lain juga punya, orang yang lain-lain lagi juga punya, dan itu bisa ketemu di satu titik. Nah, ini yang namanya ketetapan. Itu sudah menjadi qadarullah. Di titik itu jam itu ketabrak motor, dan kemudian mungkin keseleo, kemudian harus mendapat perawatan. Nah, kita kan, waduh, padahal saya tehnya udah begini,
begitu maknya cilaka oge, kan gitu ya. Nah ini yang kadang membuat kita kufur nikmat dan malah marah. Nah sekarang kalau udah kondisi gitu marah apa jadi? Yang terjadi adalah kondisi kita lebih buruk. Kenapa? Ya kan secara psikologis kita tertekan, secara penyembuhan kita melambat, komunikasi dengan yang harus bertanggung jawab menjadi tidak adekuat. Kenapa? Kita pendekatannya emosi, marah-marah, yang tadinya dia mungkin mau bantu karena merasa bersalah, orang tuh kalau ditekan pada akhirnya kan reaksioner. Akhirnya responnya bukannya bantu kita, malah kabur atau malah sebodoh teing ternyata orangnya nggak kooperatif bla bla bla. Lo tuh kemana nu salah bla bla bla. Ini kan kalau kita lihat jalan hampir selalu tidak ada resolusi. Kenapa? Ya karena semua punya perspektif. Saya yang benar, dia yang salah, dan akhirnya nggak ada titik temu kan, habis energi. Makanya sebenarnya ya lebih baik kita kita menenangkan diri, kita bersabar menghadapi sebuah situasi, lalu kemudian ikhlas dulu menerima apa yang terjadi. Lalu sabar itu juga dalam konteks produktif, ya, artinya apa? Menata solusi dan kemudian menjalankannya dengan istiqomah. Ya udah kita komunikasi. Oh ya, mungkin perlu urusan hukum barangkali ya Pak. Oh ya, ternyata urusan hukum tuh nggak sepele gitu. Ada persiapan-persiapan harus memasukkan laporan dan sebagainya. Udah ya, udahlah saya berhenti aja. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang ini ternyata memang kekuatan untuk bersikap istiqomah di dalam melaksanakan niat juga perlu gitu dibentengi dan dijaga. Sama ketika kita tadi makan marah-marah dan makan menginternalisasi nilai doa, artinya doa itu bukan hanya apal cangkem cek orang Sunda mah gitunya, melainkan juga menjadi ritual, bagian dari, bukan sekedar ritual, melainkan bagian dari konseptual proses makan, mensyukuri nikmat Allah, kemudian memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan nomor satu. Kemudian yang kedua, ketika ada keinginan selama ini tidak mengingkari kebutuhan alias tidak berlebihan, enggak, why not? Orang perlu lemak, ya kan? Minggu lalu kita bahas, hati-hati orang nggak punya kolesterol itu, pada akhirnya yang namanya provitamin D yang tidak bisa menghasilkan kalsitriol atau vitamin D3, maka daya tahan tubuhnya nggak akan bagus. Nah, makanya jangan suka menjudge gitu, ini terlalu jahat, LDL, ini mah makanan yang tidak sehat, cek saha, nanti kayak menjelang Idul Adha, kan orang rame, waduh, itu kalau dalam satu hari membuat banyak orang nanti mengalami kolesterol, jantung, darah tinggi, dan segala macam gitu ya. Seolah-olah ini kan menolak gitu, seolah-olah meleceh bahkan bahwa apa yang niat yang baik gitu ya, yang diawali dari sebuah upaya untuk memproyeksikan nilai terhadap sesama, nilai pengorbanan, kurang pula namanya sacrificing spirit. Seorang Nabi Allah Ismail yang kafah, istiqomah, kata Allah seperti itu, disampaikan bapaknya yang juga dengan luar biasa memahami konteks hubungan antara Rob dan makhluknya, sehingga tanpa menolak, tanpa berargumentasi, tanpa melakukan suatu ikhtiar mencari solusi yang barangkali justru mengingkari apa yang telah ditetapkan, dengan sangat objektif, komunikasi yang sangat menurut saya berani gitu ya, menyampaikan pada anaknya bahwa kondisinya seperti ini, dan anaknya pun juga dengan sangat indah, sangat cerdas, dengan sangat ikhlas menerima. Ini kan luar biasa, satu kondisi yang menjadi pilar bagi kita, segitiga lah ya, antara hubungan kita secara spiritual kepada Allah, kemudian hubungan antar manusia, dan juga dengan kondisi-kondisi lingkungan. Karena di situ kan berbicara sosial ekonomi, berbicara kajian antropologi, saya ngomong pada masyarakat bahwa saya mau mengorbankan anak saya, loh, coba apa nggak menjadi persoalan itu. Tapi kan ini semua bisa diatasi. Bagaimana kemudian ketauhidan, kemudian keistiqomahan, di mana kemudian kekafahan gitu menjadi satu semangat kolektif gitu di antara orang yang terlibat, menularkan pemahaman ini menjadi sebuah nilai yang kemudian bisa diinternalisasi, lalu kemudian dieksekusi, bukan sekedar diinternalisasi, dipikirkan, oh ya saya paham, tetapi tidak mewujud sebagai bentuk nyata. Kemudian ya sudah, saya kan paham, tapi masalah saya mau mengerjakan kayak heula kan gitu kan. Ya, saya ngerti ini sebenarnya saya tolak, tapi ya kumaha deui da, saya mah manusia, sementara saya punya banyak katakanlah keraguan pendapat dan sebagainya, menunjukkan. Nah, maka kalau kita melihat hal seperti ini, kan kita juga harus punya ilmunya gitu. Jadi artinya kenapa kok ada seperti itu? Oh, ternyata ini ternyata sebuah tolak ukur, key performance indicator terhadap konsistensi atau keistiqomahan. Oh, ini sebenarnya melatih resiliensi lewat riyadhah, lewat latihan yang
Oh, ini sebenarnya cara kita membangun pola komunikasi sehingga ada nilai yang memang harus diaksepsi tanpa menimbulkan perbandingan dan berbagai argumentasi, dan ada hal-hal yang memang harus menjadi diskursus wacana, atau kemudian menjadi diskusi baru menentukan secara aklamasi sensus misalkan seperti itu. Tapi ada yang nggak bisa ditawar dalam konteks-konteks misalkan ketauhidan, misalnya seperti itu. Ini kan yang menjadi prinsip gitu. Jadi ada hal yang masih bisa menggunakan banyak referensi gitu, banyak kitab, banyak rujukan ulama, banyak pendekatan teoritik gitu ya, kajian-kajian bisa kalau ada beberapa hal tertentu. Tapi ada beberapa hal tertentu yang memang justru kita harus mampu memilah, oh ini skala prioritasnya beda, ini mah harus divalidasi, diklasifikasi sebagai hal-hal yang wajib untuk diprioritisasi menjadi bagian yang premium, nggak bisa diganggu-gugat. Nah ini yang membedakan antara manusia misalnya dengan berbagai spesies lain di alam semesta, di mana spesies lain di alam semesta itu di levelnya menjalankan sunatullah, nggak pakai kritisisasi. Kalau kita kan kritis, berpikir, melihat, ini cocok nggak buat saya, ini memang nah kita harus kurban, tapi kan saya punya duit 3 juta, harga kambing 2,8, nanti saya tinggal sisa 200, gimana? Nah, ini kan pertimbangan manusia. Ya boleh. Makanya yang tidak mampu ya jangan, tetapi jangan sampai sebenarnya kita tuh mampu dengan 200.000 bertahan hidup, tapi memang nggak mau melepas yang 2,8 juta. Ini yang disebut dengan loss aversion. Artinya kita takut kehilangan sesuatu yang bukan kita miliki. Kan lucu ya, bukan punya kita, tapi kita takut hilang. Kan aneh. Kan semua ini kan bukan punya kita, tapi kita takut hilang gitu. Jadi kalau amanah dan menjaga betul. Jadi kalau kita juga menaruh rezeki kita di depan rumah di mana orang lewat terus hilang terus, duh kok hilang? Nah kan ini kan lucu ya. Maka ketika seseorang gitu ya akan ya itu kan yang Rasul mengingatkan, udah diikat belum untanya? Ya, saya mau ibadah aja kok unta diikat, kan udah pasti Allah tahu dong bahwa penunggangnya ini, pemiliknya ini orang yang mau ibadah sama Allah. Masa unta saya terus kemudian hilang? Ya nggak bisa begitu. Ada syariatnya bahwa namanya hewan punya feeling, punya intuisi, impulsif, dia mau cari makan, ada temennya lewat dia ikut, itu kan wajar ya. Manusia yang mikir dong. Lakukan yang namanya prasyarat, ikuti yang namanya syariat. Ya tolong diikat, bukan persoalan pasti dijaga, bukan. Dijaga itu kan ada prosesnya, antara lain lewat kita gitu, dan kemampuan kita di dalam mengolah pikir untuk menghasilkan solusi. Jadi kita kembali. Nah, maka saya kembali lagi nih, tadi kan maka kalau sudah dilihat tadi kan lagi percobaan Skinner nih ya, percobaan Skinner. Nah, di percobaan Skinner itu misalkan si tikus itu udah nggak dikasih makan, dibatasi, ini PSBB berat ini, logistiknya nyaris nggak bisa, kemudian kotaknya sempit gitu. Terus gimana nih? Ya tapi tikus ini ya namanya tikus mungkin ya feelingnya ataupun perilakunya itu ya mungkin lebih optimis dari manusia. Manusia mungkin kalau udah dikurung kayak gitu terduduk di pojok, ah udah nih saya mau udah ngelihat, udah survei kelihatan saja begitu ya, dari perasaan saya udah nggak enak. Data ayana naon kosong geus paeh ieu mah gitunya gitu. Barang tuang teu aya gitu kan, keluar eueuh kan gitu, geus ieu mah paeh pasti udah nggak usah. Nah tikus ini karena tidak terlalu kritis, artinya mikirnya tuh cuman ya kan fungsi, masih ada tenaga yang nguriling gitu. Siapa tahu ketemu jalan keluar, siapa tahu ketemu makanan, nguriling, tanpa disengaja dia menginjak sebuah tombol, di mana tombol ini ternyata mengaktifkan suatu alat yang memasukkan makanan. Nah di situ kan, di situ tikus ini kemudian melihat, ini ada makanan nih. Tapi dia nggak tahu, dia berpikirnya, dia kan sudah lihat gitu ruangannya kosong segala macam, ada makanan. Ya mungkin kalau kita berada dalam kondisi di posisi tikus itu, kita kata, wah ini satu mukjizat, keberuntungan, keajaiban. Padahal di balik setiap itu pasti ada proses. Gitu ya, jangan lupa. Kita ini kan bukan levelnya kaliber Nabi dan Rasul yang memang diberi privilege, di mana suatu fenomena dan kondisi yang telah ditetapkan bisa dirubah atas kehendak Allah. Gitu misalnya laut yang bisa terbelah. Ya pendapat sains bisa macam-macam, bisa adu argumentasi, hipotesa, menguji premis dan sebagainya. Tetapi kan kenyataan bahwa Allah yang menggerakkan segalanya ya bisa menghentikan, bisa juga mengubah suatu kondisi sebagaimana kehendaknya. Kan Allah yang maha berkehendak. Ya bebas lah gitu kira-kira. Nah, kemudian sini dapat makan. Lalu dia muter lagi, tanpa sengaja kesenggol lagi, dapat makan. Dia mulai mikir nih, kok
keberuntungan saya terus-terusan ya. Ini apakah ini adalah hari baik saya nih gitu. Saya enak-enak aja nih di dalam sini. Malah nggak ada musuh yang bisa berebut makanan dengan saya gitu. 3, 4 kali menginjak tempat yang sama dan menghasilkan ini yang sama. Dan di situ dia mulai berpikir, wah ini jangan-jangan bukan sebuah kebetulan, kok tiap lewat situ tuh. Dan kayaknya ada yang nonjol-nonjol tuh di lantai, ini kayaknya sih bukan kebetulan. Nih tikus aja mikir. Dan dia tahu, ternyata ada tombol di lantai yang kalau kesenggol itu akan menghasilkan makanan. Nah habis itu dia nggak lari-lari, dia santai aja. Begitu pada saat dia lapar, dia datang ke situ. Dia coba dulu testing, bener kan sih kalau ini dipencet keluar makanan. Ternyata benar begitu dipencet keluar. Tapi dia nggak yakin. Ah masa sih? Ini mungkin aja kebetulan, coincidence. Ya, pas saya ngeplok ini pas keluar makanan. Kan bisa. Ini bukan kebetulan kalau orang bule menyebutnya coincidence. Itu bukan kebetulan artinya. Orang Indonesia padanan katanya nggak tepat. Kebetulan itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Kalau coincidence itu adalah 2 peristiwa yang terjadi bersamaan dan mungkin punya hubungan. Itu kan koinsidensi. Nah, ini mungkin koinsidensi. Tapi coba aja eksperimen, pencet aja sama kamu sendiri. Keluar bener, 2 kali keluar. Coba lagi 3, bener keluar. 4, 5, bener. Saya yakin saya udah 5 kali dicoba mah bener. Iya mah tombol anu ngaluarkeun barang tuang gitu ya. Ada makanan kata gitu di situ. Udah teu naon. Aman saya. Jadi pada saat lapar dia deketin, pada saat lapar dia deketin. Apakah ini namanya kalau di dalam teori behavior psikologi disebut dengan yang namanya positive reinforcement. Ada penguatan terhadap sebuah yang terjadi pada saat adanya pengulangan karena ada pola yang kemudian dikenali. Dia tahu, oh kalau saya gini saya akan dapat itu, kalau saya gini saya akan dapat itu. Ini manusia kan juga seperti itu. Maka dibuat pola penilaian di sekolahan, dibikin kurikulum dan hasil akhirnya diuji. Lalu di situ ada scoring function, ada fungsi penilaian, kasih pun. Orang kemudian tahu bahwa angka itu menjadi alat transaksional. Kalau mau dapat kerja, nanti angkanya harus bagus. IPK-nya di atas 3,5. Begitupun kalau mau S2. Kalau sudah S2, pasti dapat kerjanya lebih mudah, gajinya jauh lebih besar. Transaksional semua. Transaksional semua. Kuantitatif semua. Nah, makanya cara mendapat angka bagus seperti apa? Dia ini pertamanya berpikir mungkin ini coincidence gitu. Tapi kemudian kan ada pola, oh kalau saya dapat nilai di UTS, saya dapat nilai di UAS sekian, pasti keluarnya A. Ya gimana supaya saya bagus? Oh, ada alternatif juga. Oh, saya belajar. Oh, saya nyontek. Oh, saya tanya bocoran soal. Ya kan? Tidak nyontek, tapi saya tahu soalnya. Gitu. Atau ya sama orang itu multiple choice itu ABC-nya udah pada punya tuh anak-anak, ya udah tinggal minta atau beli atau apapun. Yang paling ekstrim kan untuk mendapatkan sesuatu, kadang-kadang saya nggak bisa ujiannya jokiin aja, ada orang yang pinter saya bayar, mukanya rada mirip, dia yang maju ikut ujian, pengen masuk fakultas kedokteran, banyak tuh di beberapa daerah, Surabaya, mana gitu yang mengganti gitu. Nah, artinya apa? Sifat-sifat yang akan muncul dari sini manipulatif, gitu ya. Reinforcement itu adalah penguatan ketika kita bisa pola, tetapi kemudian diikuti dengan sifat yang otomatis menjadi manipulatif. Oh iya, cara mencapai ini harusnya begini, dan itu akan dicari cara paling mudah. Manusia itu. Ini makanya disebut makhluk prokreasi, ujiannya di situ. Karena bisikannya datang dari proses kognisi yang bertemu dengan proses afeksi, di mana yang namanya kecerdasan berpadu dengan keinginan. Ya kan? Kalau kebutuhan itu oke, itu namanya solusi. Tapi ketika sudah menjadi keinginan, ini eksploitasi. Beda kan? Ya beda. Tolong dicamkan. Maka ketika kita gagal di dalam menegakkan nilai sholat, di mana kita gagal di dalam mengedepankan mendapatkan proses mengekstraksi nilai dari proses berkurban. Nah, ini makanya kita menjauhi telaga kautsar. Kalau ketika sholatnya bagus, maka ini dihubungkan, dipersyaratkan itu adalah bagian dari sebuah proses kemenangan. Kemenangan terhadap apa? Terhadap akumulasi bisikan yang kognitif dan afektif yang masuk ke rongga dada sebagai aksis antara pikiran dan kebutuhan tubuh manusia. Kalau di bahasa neuroscience-nya introseptif. Kan ada nosiseptif itu dari indera yang mendengar macam-macam atau panas atau suhu atau apa, itu nosiseptif tuh dari apa, panas, kelembaban gitu ya, kelembaban segala macam. Tapi ada introseptif itu kebutuhan dari dalam, lapar, sel-sel kurang tenaga, butuh gula, butuh energi, molekul bio ATP ya, adenosin trifosfat,
perlu yang namanya pembelahan lemak, perlu yang namanya gluconeogenesis, perlu yang namanya pemecahan dari glikogen cadangan. Itu introseptif. Dan itu ada masuk gitu ke atas dan kemudian kita ada tuntutan untuk memenuhi itu. Nah, kemudian dengan berpikir, kemampuan yang didapatkan dari proses mengubah, mengkonversi pengalaman menjadi pembelajaran, kita tahu, oh caranya dapat nasi begini, oh caranya dapat lauk pauk begitu. Di tengah kompleks sistem yang semakin berkembang, oh yang nggak bisa langsung, lauk pauk dan nasi itu nggak bisa langsung, harus ada alat tukar. Oh jadi harus kerja, oh angkat pasir tuh di oh ikut pembangunan jalan tuh untuk apa namanya dapat upah harian dan juga di setengah hari itu biasanya dikasih pembagian nasi bungkus bla bla bla. Itu cara lalu kemudian kita membangun sebuah konsep berpikir sistematis atau yang disebut dengan system thinking. Nah, system thinking itu ada variabelnya termasuk menurut guru saya Yanto itu disebut stock flow. Jadi rata-rata manusia berangkat mikirnya dari apa yang dipunyai, kemudian digunakannya gimana, cara mendapatkannya kembali supaya stok dia seperti apa. Ini kalau berbicara kayak persediaan sapi, daging, telur kan gitu ya. Jadi yang makan berapa orang, yang kita punya berapa, terus sumbernya dapat itu kan harus dipetakan gitu. Kayak jalan sama mobil, jalannya berapa kilo, kalau ditambah berapa kilo, mobilnya nambah berapa banyak. Itu seperti itu. Nah, manusia memang mengembangkan itu dan namanya positive reinforcement. Kak, tapi ini nanti hubungannya dengan materi slide-nya apa? Ya belum sampai. Nanti materi slide-nya kayaknya nggak nyampe deh, harus minggu depan deh ini. Coba ya lihat. Oh iya udah mau 9:30. Nanti saya sampai 9:45 ya. Kan mungkin teman-teman juga ada kegiatan lain karena Jumat ini kan pasti waktunya juga relatif singkat ya, dan juga saya masih harus membuat tadi ada resensi jurnal. Saya rada males sih soalnya jurnalnya itu masih acak adut gitu ketika dikirimkan kayak banyak copy paste. Ya sih di masa pandemi itu banyak kemudahan tapi juga banyak orang gitu termasuk para cendekiawan juga memudahkan yang mudah gitu. Jadi artikel saja sekarang copy paste karena teknologi gitu, dari jurnal ini ngambil 2 paragraf, dari sana ngambil 3 paragraf. Kan sekarang dicek pakai software kelihatan. Oh ini mah oh ini ambil dari sana. Oh ini mah Google Translate. Nah yang paling besar udah copy paste isinya Google Translate. Jadi pusing saya juga. Aduh ya Allah, ini kalau yang penulisnya tahu kan tinggal di translate balik ke bahasa aslinya. Ya itu mah 1 paragraf 2 paragraf sudah cedera akademis, artinya ya kayak kita pakai baju orang lain tapi ngaku baju kita, kira-kira seperti itu. Udah jenayah lah, sudah masuknya fikih jenayah, sudah merupakan pencurian intelektual petiret lah ke orang yang mikir, kita yang make. Ya sebenarnya kalau orangnya bilang pakai aja nggak apa-apa, ini kan orangnya nggak ngomong gitu. Jadi artinya ada bajunya ada di jemuran, kita nggak ngomong. Kalau orangnya memang bilang tuh yang di jemuran silakan pilih aja warna yang cocok dipakai gitu. Karena hari Jumat barangkali mau cari baju bersih tuh ada tuh di jemuran, silakan. Nah itu kan lain ya, sangat berbeda dengan dimana kita dengan sotoy gitu ngambil sesuatu yang ada di jemuran. Kan salahnya katanya ditaruh di jemuran di halaman. Ya iya tuh kalau dijemur di dalam nggak ada matahari gitu. Jadi ini bukan sebuah pembenaran gitu. Nah maka baik saya lanjutkan dulu masalah ini. Nah bisa nggak apakah si tikus ini sudah nah pada suatu ketika gitu ya, pada suatu ketika yang namanya sebuah sistem mesin pemberi makannya itu macet, atau misalkan paling sederhana human orang yang harusnya ngisi makanan supaya bisa dikeluarkan mesin itu di dalam kotak lupa karena ini mungkin hari Jumat besok Sabtu di beberapa negara mungkin ya bur gitu weekend gitu. Lupa bahwa hari Minggu tuh nggak diisi sehingga Senin itu si tikus sudah ngajleng-ngajleng di atas tombol beberapa kali ternyata tidak keluar. Di situ dia mulai meragukan keputusannya. Dia mulai meragukan apa yang diyakini. Jadi benar nggak sih tombol itu ada hubungannya sama keluarnya makanan? Udah sepanjang pagi sampai siang ngajleng-ngajleng di atas tombol itu tidak ada. Berarti selama ini memang kebetulan. Selama ini memang keberuntungan. Selama ini memang keajaiban saja. Itu bisa dipolakan. Tuh, manusia acap kali begitu. Sudah begitu banyak nikmat yang kita rasakan, tapi kita tidak menyadari bahwa itu datangnya dari Allah. Karena apa? Satu kali diberi uji nikmat tadi ditiadakan. Kalau memang Allah sayang sama saya, kok kenapa sekarang dikasih penyakit? Harusnya enggak dong, sehat terus. Dan kemudian tidak ada wabah, tidak ada pandemi. Saya dapat penghasilan berjualan. Saya bisa melakukan aktivitas bertemu dengan teman-teman. Saya pengen ibadah. Ibadah juga kadang menjadi egois gitu kan. Ya kenapa? Karena sebetulnya itu keinginan kita gitu. Artinya kan kadang-kadang kita juga waduh saya tuh saya nah egosentrisme. Padahal kan sekarang coba dilihat
beribadah berjamaah boleh, tapi tetap mengedepankan protokol. Loh, terus gimana? Semuanya kan pengen Jumatan. Ya, makanya kan ada wacana gitu. Ya udah, ya kita saling inilah, siapa yang memang kondisinya masih kurang baik ya jangan, atau punya resiko jangan. Tapi memang yang bagus dan menjadi fisik bagus dan tidak menjadi penyebar penyakit, silahkan kan gitu. Ini kan dikembalikan ke kita gitu. Bagaimana kita berpikir untuk memberikan kemaslahatan, reduksi potensi kemudaratan gitu. Nah, maka si tikus tadi juga getting frustrated gitu. Dia merasa, aduh, bener ya, bener ya. Berarti selama ini hanya keberuntungan dan hari ini saya apes, hari ini saya naas. Nah, itu kan kacau tuh pendapat seperti itu. Bahwa ketika sebuah nikmat saat kemudian kita tidak punya akses ke sana, bukan berarti nikmat itu nggak ada. Mungkin ini diganti dengan nikmat pengetahuan, dengan nikmat melatih kesabaran, keikhlasan, dengan nikmat berpikir solutif sehingga bisa menghasilkan alternatif. Nah, padahal ini sistem itu baik-baik saja. Cuman sekali lagi tadi ketika kita berbicara bahwa subsistem di mana menentukan nasib seseorang dan sebagainya, itu ada peran-peran lain, yaitu peran-peran suprastruktur yang tentu saja kalau kita meyakini dan tauhid gitu ya, bahwa inilah peran Allah yang telah menetapkan takdir bagi kita. Ya orang itu lupakan karena Allah melupakannya gitu terhadap tugasnya, bahwa ketika datang sehingga makanan juga belum ada, itu juga kan qadarulahnya demikian, sehingga baru sorenya dapat. Ketika dapat tikusnya makin bingung. Kayak kita, rezeki ada nggak disyukuri, rezeki ada disesali, dapat rezeki lagi lupa, malah mengingkari atau alias lupa mensyukuri. Bener nggak? Polanya kan gitu. Ketika ada nggak disyukuri, ketika hilang disesali, lagi gitu ya, yang ada apa, lupa lagi gitu, artinya tidak bersyukur lagi. Ya udah, coba lihat 1-2 bulan kalau keadaan sudah normal ya sudah lupa, bahkan mungkin nggak ingat bahwa pernah ada pandemi, bahwa kita pernah disuruh di rumah berhari-hari, udah lupa semuanya. Yang namanya mungkin batu ke muka orang ya balik lagi gitu, padahal mau pandemi yang namanya menyumbang virus mah nggak boleh ya, tuh kasihan atau orang lain kan belum tentu punya daya tahan tubuh sebaik kita. Siapa tahu kita menjadi sumber kemudaratan beliau dan keluarganya. Ternyata dia lemah, kemudian dia dirawat, kemudian beliau wafat, anaknya masih kecil-kecil, nggak bisa sekolah, terlunta-lunta menjadi anak jalanan, kena narkoba. Siapa yang jawab? Kita kena dihisap. Loh, kok saya tiba-tiba kena dosa bahwa menjadi bagian dari penggunaan narkoba, tahu aja ngelihat barangnya nggak pernah, ya saya nggak tahu. Ya, tapi Anda ingat nggak pada satu waktu dibukakan oleh malaikat yang namanya data logger kita. Anda pernah pada satu hari bla 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 sehingga hasilnya begini. Nah, Anda bertanggung jawab di situ. Anda hidup itu nggak sendiri, melainkan sebuah subsistem dalam sebuah sistem yang saling itu. Ini yang saya bilang connectivity di antara kita. Maka wa marsalal kaila rahmatan lil alamin itu bukan perkara bahwa bagaimana caranya ke alam semesta, ke lingkungan RT aja tuh bisa. Nah, mungkin kita seperti itu berpikirnya. Ya, tetapi setiap upaya kecil kita dengan niat yang baik kan inama amalu biniyah, lalu tidak hanya sekedar rencana aksi, tapi memang rencana yang diubah menjadi aksi. Artinya ada eksekusi. Jadi kalau rencana aksi belum eksekusi. Kalau sudah itu niat yang sudah. Nah, niat saja dapat pahala. Kalau dieksekusi dan itu kemudian menghasilkan kebaikan, tentu dilipat gandakan. Sama dengan orang ijtihad aja masih dapat poin karena mau mikir gitu ya. Kalau benar, alhamdulillah poinnya juga di puntennya itu ditingkatkan value-nya kan seperti itu. Nah, maka udah 9, nggak apa-apa lah, tabrak aja selama belum ditelepon. Terus sampai jam 10. Enggak lah, 5 menit lagi. Lalu kemudian coba dilihat dari sana, kemudian si tikus ini, si mencet ini melihat kok ada lagi. Ya lupa ketika dia tadi berkeluh kesah bahwa keberuntungannya hilang gitu. Nah, dia meyakini lagi, oh benar tombol ini tuh ternyata tombol yang menghasilkan makanan terus lagi didapatkan di situ. Artinya apa? Dia tidak mengambil pelajaran apapun gitu, bahwa ada suatu sifat yang ajak, satu kepastian yang sebetulnya tidak pasti. Kan kita nggak pernah mengambil pelajaran, begitu saya dapat rezeki lagi ya sudah lupa bahwa yang sedang kita nikmati hari ini besok bisa nggak ada loh. Ya lupa wabah lagi, pandemi. Oh belum tentu besok ada apa kayak banjir. Kan pandemi kan hanya salah satu gitu. Begitu kita selesai kan lupa rata-rata. Wah, bahwa mungkin saja nanti kita akan terisolasi lagi. Oh enggak, selesai, udah virusnya juga udah nggak ada. Cenah obatnya udah ketemu, vaksinnya udah diproduksi Bio Farma, udah bla 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 bla. Pede kan dalam kondisi seperti itu. Tapi kita
Pak, bahwa pada hakikatnya potensi kita yang bersifat tidak pasti bisa datang dari mana saja. Nah, maka daripada saya tidak menggunakan slide ini sama dan mungkin bisa menjadi pengantar lah ya, pengantar untuk pertemuan berikutnya atau setidaknya memperkaya wawasan yang ada di buku CHSI, Cara Hidup Sehat. Karena sudah ada sebenarnya. Nah, kita tuh jangan lupa bahwa sesungguhnya salah satu yang kerap kita tidak syukuri alias kita kufuri itu adalah keberadaan banyak hal termasuk adalah elemen-elemen yang melekat di dalam diri kita, yaitu apa yang disebut dengan flora normal atau bakteri yang ada, mikroba yang ada di diri kita. Nih, dari segi jenis itu ada dua, yang disebut dengan resident flora dan transient flora. Naon eta teh Kang Toy. Jadi resident flora apa memang sejak dari keluar lewat jalan lahir ibu, emak gitu ya, sampai hari ini kita dewasa, dia menetap bersama kita gitu. Dia memang menjadi sahabat, bahkan senantiasa ada di usus, membantu proses pencernaan, bahkan beberapa di antaranya memproduksi zat aktif yang disekresikan dan itu punya peran bertindak dan bertindak sebagai prekursor, pemicu ataupun juga bisa punya titik yang aksinya menyerupai neurotransmitter. Apa itu, Kang? Sistem komunikasi otak langsung mempengaruhi kerja otak. Jadi apa yang dimakan bisa langsung mempengaruhi kerja otak. Itu moodnya bisa hilang karena makanan. Orang itu bisa menjadi temperamental, sulit untuk mengendalikan diri karena makanan. Orang itu juga bisa menjadi cerdas, hatinya menjadi tenang, menjadi jernih, sehingga perspektif dan wawasannya itu menjadi luas gitu ya. Juga salah satunya dari makanan. Dan yang mempengaruhi itu antara lain adalah resident flora. Jadi yang dia hidup menerus pada tubuh, tetapi kalau terganggu, misalkan kita minum obat tepararuguh tehnya, karena orang tahu apa itu lagi demam pakai amoksisilin, blok demamnya karena virus, minumnya antibiotik ya bablas itu beberapa mikrobanya malah mati, padahal itulah sebenarnya teman kita, sahabat kita. Sehingga fungsi dijalankan, mulai dari ada gangguan mulai muncul, mulai dari gangguan pencernaan, mulai dari gangguan tadi neurotransmisi ya, sehingga pengambilan behavior, mood seorang manusia berubah. Nah, ini yang sebetulnya wa ma arsalnal illa rahmatan lil alamin itu. Karena apa? Sebenarnya dari hal yang terkecil seperti jadi faman yamal miskola zarotin khairan yarah. Yang baiknya juga nanti yang kecil-kecil untuk mengakibatkan keburukan itu juga ayat itu nyambung gitu. Juga mulai dari hal-hal yang strukturnya barangkali tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tuh, kalau transient flora itu tamu. Ya, bisa 1 tahun, bisa 1 jam, bisa sebentar mampir, bisa tidak menyebabkan penyakit gitu ya, dan singgah gitu. Kalau misalkan ini ya tuan rumahnya kurang, jadi yang disebut resident floranya tadi kita cekokin antibiotik dan dia habis gitu ya. Maka yang namanya tamu ya bisa apa itu namanya itu melihat kesempatan dalam kesempitan gitu ya, apa sih bisa apa kehilangan kontrol diri untuk tidak mengokupansi, tidak wah mumpung ya mumpung membuka imahna ini kelihatannya lagi lemah gini malah bepergian, rumah ditinggal kosong, kami di dalam, tuan rumahnya pergi ke pasar katanya mau makanan barangkali sebagai jamuan bagi kita. Nah, di dalam rumah itu ternyata ada perhiasan tergeletak, ada HP, ada uang. Wah, ini mah kumaha dia ngelunjak. Jadi si transien ini kalau digoda seperti itu bisa ngelunjak. Nah, godaannya itu apa? Apabila ada ketidakseimbangan populasi dari resident flora. Jadi ketika resident flora ya tamunya bisa relatif seperti kita kayak nyodorin gitu. Ini ada nih silakan gitu. Dan inilah namanya. Tadi manusia juga kan alazi Turinas minal jenati wanas, ada akumulasi keinginan yang muncul karena bisikan-bisikan ya tadi aspek kalkulasi, aspek rasio, aspek pernah ngerasain bahwa itu jadi satu set gitu. Lalu kemudian kita memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu sedikit cerita. Nanti kita bahas lebih mendalam soal berbagai jenis dan apa perannya serta kerjanya di dalam saluran cerna, di kulit, di mana-mana. Tapi ini dulu saya ingin memberikan bahwa kita kerap dan bahwa ketidakseimbangan dalam diri kita bisa mengakibatkan ketidakseimbangan di dunia mikrokosmos. Kita yang suka stres, kita yang nggak pernah bersyukur, kita yang makanya nggak berdoa, yang selalu berkeluh kesah, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah satu azabnya itu bisa diberikan karena adanya gangguan pada keseimbangan
ekosistem atau yang disebut dengan mikrobioma. Kenapa? Kalau yang namanya residen flora ini dan transient flora sudah dalam kondisi tidak optimal di dalam bekerja, boleh dikatakan bahwa tadi dia punya titik tangkap di pikiran kita juga jadi kacau, zikir kita nggak, ibadah kita nggak bisa khusyuk, dan kita tidak menginternalisasi dalam zikrullahi tatmainul qulub, jadi susah gitu ya. Kenapa? Karena pikiran kita tuh cemas, khawatir, gelisah, serotoninnya menjadi kurang, dopaminnya juga nggak, motivasi nggak ada, berhayalnya tentang hal yang buruk, imajinasinya itu jelek-jelek kan gitu ya. Orang ini dicurigai, paranoid namanya gitu ya, sehingga kita terjebak di dalam konsep delusional namanya. Hidup berada di dalam sebuah dunia yang kita ciptakan secara maya. Itu kan kita sendiri yang menciptakan, kita melupakan peran Allah di situ. Sehingga seolah-olah semua itu sesuai dengan pikiran kita aja, nggak bakal bisa makan, ekonomi bakal ambruk, kita bakal sakit, bahagia lagi seperti dulu. Cek saha, kok kita tuh mendahului Allah di dalam memprediksi sesuatu hal yang merupakan ketetapan Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Hak kita, hak dan kita itu berusaha dan berdoa kan. Buat ini astajib lakum, minta aja sama Allah apapun. Nah, jadi kalau nanti ini terganggu, semuanya terganggu, bahkan ekonomi juga ambruk gara-gara residen flora dan transient floranya nggak seimbang. Sok bayangin, satu individu, dua individu kemudian menjadi sebuah populasi, ya ternyata salah satu flora normal, bakteri ususnya yang misalkan mengatur neurotransmitter atau gampangnya zat kimia otak yang mengatur ketenangan. Nah, apa yang terjadi? Kericuhan. Orang agresi, saling gagebugan gitu ya, emosi menyelesaikan segala sesuatu itu dengan fisik, bla bla bla, hancur sebuah negara. Makanya hati-hati dari sesuatu yang kita makan dengan doa yang tepat tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu bisa menghasilkan nih ekosistem mikrobiom atau mikrobioma dari sahabat-sahabat saudara-saudara kita ini. Residen floranya bagus, transient floranya juga bagus. Apakah dari suplemennya? Tidak, kita menyesuaikan saja. Kita hidup di daerah mana, kita makan biasanya apa. Kalau itu yang kita makan ternyata berlebih, maka ini juga nanti residen floranya nasi aja banyak, itu kan glukosa ya. Dan residen flora tidak selalu butuh glukosa, dia butuh asam amino, dia butuh asam lemak. Itu tidak ada, jumlahnya berkurang. Maka baru gitu ya yang melihat potensi ya bisa mengubah keseimbangan gitu. Jadi akibatnya muncullah tuh ditulis paling bawah, berproliferasi, mengokupansi, menguasai wilayah, kolonisasi. Ya itu kan namanya juga kayak kolonial, kolonisasi. Jadi menimbulkan suatu penyakit. Tuh asik ya. Itu satu ini aja sudah bisa jadi ini kan, topik bahasan yang sangat menarik. Baik, saya kira ini juga salah satu komitmen kita menegakkan ketakwaan. Sama lah ya intinya. Mau belajar dari mikroba, mau belajar dari matahari, mau belajar dari apapun, tujuannya kan inna akromakum indallahi, supaya kita bisa kemudian memuliakan yang namanya konsep takwa sehingga menjadi bagian dari keseharian kita yang tadi tidak hanya sekedar dimengerti, dipahami, lalu aksi, tapi juga diimplementasi melalui proses yang disebut eksekusi kan gitu. Jadi harus ada kebersinambungan, tidak hanya kemudian terhenti pada satu tahapan belaka. Jadi mudah-mudahan seperti itu juga yang akan kita kerjakan dalam kajian-kajian berikutnya. Kalau bisa off air ketemu, alhamdulillah. Kalau belum, sekarang juga ini memungkinkan gitu dengan teknologi seperti ini. Sebenarnya off air juga nanti persoalannya bukan sekedar masalah penyakit dan bukan pembatasan fisik, bukan. Sebenarnya karena juga ada kegiatan paralel. Seperti ini kan ada kegiatan paralel yang mungkin bisa dilakukan dengan lebih efektif. Ya inilah yang namanya manusia berusaha beradaptasi, optimasi lewat cara mensyukuri, sabar menjalani, dan ikhlas. Ikhlas itu bukan hasilnya saja, tetapi prosesnya diikhlaskan. Kan dalam proses itu justru yang banyak hal-hal yang membutuhkan keikhlasan, gitu kan. Nah, maka tadi outcome-nya inna akramakum indallahi atqakum, atau la'alakum tatakun kalau kita berkonteks saum itu kan proses tazkiyatun nafs. Ketika kita mengendalikan diri, outcome-nya adalah muncul satu kondisi di mana ketenangan, tetapi juga terbangunnya sebuah konstruksi kesadaran. Jadi itu ya teman-teman, tasik. Mohon izin barangkali juga kesempatan ada tanya jawab nih karena waktunya yang relatif sangat mepet gitu ya, sehingga mudah-mudahan
Ya kalau mau tanya-tanya silakan aja kan sudah pada ada nomor saya juga gampang lah gitu ya. Selamat bertugas kembali Pak Yudi dan rekan-rekan. Salam hormat untuk Pak Ustadz Dudu dan juga keluarga besar Tasdikul Quran yang lain. Tentu tidak bisa saya sebut satu persatu namanya karena sebetulnya kan kenal semua, tapi kalau disebut ya nanti 1 jam lagi dong untuk ngabsen gitu ya. Hai Kak Inas, gimana kabarnya? Anak-anak kan, oh, ya kan? Pak Yudi, semuanya. Jadi baiklah itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah dari tolabul ilmi kita, dari silaturahim kita ini, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Salam hormat teman-teman. Mohon izin saya live dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.